Halo semuanya, aku Sally, narator dari Serabi. Kalau sebelumnya kita udah ghost tour, kali ini kita bakal mengeksplor budaya-budaya New Orleans. So without further ado, let's get into it. Di hari kedua ini, kita akan langsung pergi ke Sazerac House. Sazerac adalah minuman alkohol asli New Orleans. Dulunya, Sazerac adalah sebuah kedai kopi di French Quarter, area terkenal di New Orleans, yang berdiri sejak 1852. Mereka punya minuman spesial yang terbuat dari 3 bahan. Pertama, brandy, minuman beralkohol yang disuling dari anggur atau fermentasi buah. Kedua, absinthe, yang dibuat dengan menyuling kembali alkohol netral dengan tumbuhan. Dan yang ketiga adalah Peychaud's Bitters, ramuan pahit warnanya merah terang yang mengandung akar tanaman gentian. Kedai kopi yang asli kemudian dihancurkan pada akhir abad ke-19. Ramuan dasar minuman tadi juga digantikan oleh rye whiskey dan herb saint yang kemudian mengakar dalam budaya New Orleans selama bertahun-tahun. Nah, pada Oktober 2019 dibangunlah Sazerac House ini. Ada 6 lantai dan di 3 lantai pertama kita akan mencoba koktail ramuan mereka. Kita akan melihat proses pembuatan Peychaud's Bitters, rum, Sazerac Rye Whiskey, dan produk-produk buatan mereka lainnya. Lantai 4 itu untuk event space, lantai 5 dan 6 untuk kantor. Eits, jangan salah loh. Ini semua gratis. Kamu bisa langsung reserve tournya di website company mereka. Now it's time to review the alcohol. Do we drop it in the barrel? Here, you can also just pick it up that. Oh ya? Kayak obat. A rinse of herb saint, which is this anise liqueur. So you would put in 1/4 of an ounce, you would swirl it around, and then dump it out. Or you can do like we're doing right here today and just use an atomizer, okay? All of these exciting flavors introduce themselves to you. You're welcome to hang out here and enjoy them with me at the bar. You can have a seat on those benches behind you. Yeah, let's try it. First drink banget, pagi-pagi. Langsung kayak gini. Alkoholik memang. 1, 2. Strong banget. Tahu. Tapi enak. Whiskey kerasa sih. Tapi enak. Let it, berapa? 7. Oh shit, lupa. Ini koktailnya sama ya? Beda ya? Ini lebih manis. Ya sih, ini lebih enak sih. Lebih enak lagi. I love it. I love it. We use maple syrup. Nice and light, refreshing, and very easy to make. Thank you. This is our third glass. Third glass. Alright. 1, 2, 3. Say 3 steps in the Z formation. Oh, ini lebih refreshing. In a way, surprisingly aku lebih suka yang ini. Karena kayak nggak tahu kenapa lebih gampang yang minum. Ya. Kalau tadi yang kedua bikin batuk-batuk, yang ini nggak sih, nggak sama sekali. Terus kayak I think ini lebih enak sih. Iya. I like the first and the third one. This one. I like the second one. Oh ya. Setelah puas main-main di Sazerac House, kebetulan di dekat sini ada Cafe Beignet yang berdiri sejak tahun 1990. Sama-sama jual beignet sih, tapi lebih baru ketimbang Cafe du Monde. So, let's compare them. Baiklah, let's go. Oh my god, ini terlalu sugarnya terlalu banyak ya. Sugary banget. Enak kok ya.
Jack du Monde loh nih. Jack du Monde. Hampir mirip sih. Hampir mirip. Sebenarnya kayak donat. Teksturnya juga kayak donat sih, cuma lebih padat lagi ya. Enak sih, terus luarnya crispy. Udah kenyang, enaknya ngapain ya? Jalan-jalan yuk ke Garden District area. Untuk menuju ke area ini, kita harus terlebih dahulu naik kereta sekitar 20-30 menit. Terus apa sih spesialnya dari Garden District area ini? Nah, area ini tuh terkenal dengan rumah-rumah klasik bersejarah dan tamannya yang mewah. Jalan-jalannya juga dipenuhi pohon-pohon rindang, sejuk, asri lagi. Bahkan di sini ada rumahnya artis-artis papan atas seperti Sandra Bullock dan Nicolas Cage. Di area ini juga ada kuburan terkenal yaitu Lafayette Cemetery No. 1. Sayangnya kita nggak bisa masuk, tapi seperti yang kalian bisa lihat, bentuk kuburannya ini tuh tinggi-tinggi gitu, beda kayak makam pada biasanya. Kok bisa ya kayak gini? Alasannya karena sebagian besar New Orleans dibangun di atas reklamasi rawa, dan sebagian besar kota terletak di bawah permukaan laut. Akibatnya, air dalam tanah jadi lebih tinggi dari normalnya. Jika jenazah ditempatkan di kuburan di dalam tanah, ada resiko tergenang air atau bahkan tergeser di dalam tanah. Oleh karena itu, orang-orang di New Orleans umumnya menggunakan kuburan yang letaknya di atas tanah. Nah, saking terkenalnya kuburan-kuburan di sini, banyak film-film kuno yang disyuting di sini loh. Kayak Easy Rider, The Curious Case of Benjamin Button, dan masih banyak lagi. Lapar gak sih setelah jalan-jalan? Enaknya makan apa ya? Nah, salah satu restoran yang direkomend sama banyak orang adalah Acme Oyster House. Antrinya cukup lama, but was it worth it? Jambalaya ya. Ini yang jumbo. Enak. Ini juga enak. Yang ini jumbonya dia lebih nggak cair. Oh iya kelihatan. Yang ini lebih flavorful. Kita kemarin nyoba ngasal. Terus kayak ini enak sih. Ini lebih flavorful. Happy tummy, happy me. Next ngapain ya? Aku sama Audrey langsung pergi ke Preservation Hall. Berlokasi di St. Peter Street di French Quarter, tempat ini populer sebagai tempat pertunjukan musik jazz. Dulunya tempat ini itu adalah sebuah galeri seni. Untuk menarik pelanggan, si pemilik Larry Bernstein hobi mengundang musisi jazz lokal untuk bermain di sana. Di tahun 1961, bangunan ini malah beralih jadi tempat musik dengan nama Preservation Hall. Kerennya lagi, mereka punya yayasan yang bertujuan untuk mengedukasi musik jazz di kalangan remaja dan untuk mempresentasikan seni jazz melalui touring ke mancanegara. Bahkan salah satu anggota band jazznya mengaku dia udah pernah ke Jakarta buat tour. Keren banget ya? Sayangnya kita nggak dibolehin ngerekam apa-apa saat pertunjukan musik jazznya. But what I can say is that they perform very well. What a wholesome day. Hari ini kita udah terekspos dengan kebudayaan-kebudayaan New Orleans yang sangat kaya.
Dari alkoholnya yang khas, makanannya yang unik, dan musik jazz yang mengakar, membuktikan bahwa New Orleans memang berbeda dari kota-kota US pada umumnya. Hari kedua ini kita sudahi dulu ya. Di part berikutnya, kita akan mengeksplor bekas perkebunan dan jalanan-jalanan populer di New Orleans. I'll see you on another video. Bye-bye!